Di jilid 6 ini kita akan dipertontonkan Dokman yang berusaha menyelamatkan Iem dari sedotan pasir. Tentu saja hal itu bersamaan dengan Chilsuk yang sudah semakin dekat. Iem pun berhasil memotong talinya dan beliau pun secara otomatis tenggelam dalam lautan pasir. Chilsuk lalu menangkap Dokman, namun secara mengejutkan badai pasir datang menghampiri mereka. Singkat cerita, setelah badai pasir mereda, Dokman beruntung masih bisa selamat. Dia pun bangun dan masih mencari Iem yang dia kira ibunya di sekitar gurun pasir. Berteriak serta jatuh bangun, namun usahanya untuk menemukan Iem sia-sia. Namun di situ Dokman hanya menemukan pisau peninggalan ayahnya dan beberapa barang bawaannya. Sampai waktu malam tiba, sang ibu tak kunjung ditemukan. Tak lama lalu Kartan dan kawan-kawan pun menyusul Dokman. Di istana Sila terlihat Putri Cheonmyeong yang sedang mengalami mimpi buruk. Bahwa di dalam mimpinya suaminya yang bernama Kim Yong-su mati dalam pertempuran. Perlu diketahui, sekarang Cheonmyeong sudah berstatus istri dari pamannya sendiri, yaitu Kim Yong-su, yang juga adalah putra dari Raja Jinjin. Cheonmyeong lalu menceritakan mimpi buruknya kepada Kim Yong-su. Cheonmyeong mengingatkan pada suaminya untuk tidak menerima tawaran menjadi penerus raja. Cheonmyeong tahu kalau suaminya itu akan menjadi raja, maka Misil tidak akan tinggal diam dan akan mengancam nyawa suaminya tersebut. Walaupun begitu, sang suami tetap bertekad akan mendampingi Raja Jinpyeong sekalipun ia tak menjadi raja. Hal itu karena menurutnya Raja Jinpyeong telah mengalami masa-masa yang susah selama ini. Tak lama, para dayang-dayang menghampiri Cheonmyeong. Dayang-dayang tersebut bilang bahwa Hwarang sedang berada di luar dan bertindak mencurigakan. Cheonmyeong lalu datang kemudian menegur para Hwarang yang telah merias wajahnya menandakan Hwarang siap mati demi sebuah protesnya. Rupa-rupanya itu adalah bentuk penolakan para Hwarang terhadap rencana raja yang meneruskan tahtanya kepada Kim Yong-su. Putri marah karena menurut beliau semua itu bukanlah urusan Hwarang. Namun walaupun begitu, Bojong tetap bersikeras akan melawannya. Perlu diketahui, Bojong ini adalah anak dari Misil dengan Kapten Hwarang Seolwon ya guys. Di sisi lain, para pejabat tengah melakukan rapat. Yang mana rapat tersebut adalah tentang rencana raja yang menyerahkan tahtanya kepada Kim Yong-su. Menurut kelompok Misil, Kim Yong-su sama sekali tak memiliki prestasi pada kerajaan. Oleh karenanya, Hajong selaku putra dari Misil pun menentang keras agar Kim Yong-su tak maju menerima tahta. Sedikit revisi ya guys, kalau di jilid kedua Mimin bilang bahwa Hajong adalah putra Misil dengan Raja Jinji dulu. Ternyata Hajong ini adalah anak dari Misil dan suaminya ya. Ini dia suami Misil, dia bernama Sejong. Lantas di manakah anak Misil dengan Raja Jinji yang ditelantarkan di istana dulu? Jawabannya nanti ya guys, lanjut pada pembahasan. Kim Yong-su yang mendengar desakan para pejabat agar dirinya mundur, Kim Yong-su pun dengan percaya diri akan maju. Untuk mengenai sebuah prestasi yang diperdebatkan, Kim Yong-su akan mencoba berperang mengambil alih benteng Mosan dari Baekje. Dan jika dia menang akan pertempuran tersebut, maka para pejabat tidak boleh protes lagi. Walaupun di situ sudah diingatkan oleh Eulje itu akan sangat berbahaya, namun Kim Yong-su telah mantap akan memenuhi ucapannya barusan. Nah, ini dia Kim Yong-chun, saudara laki-laki dari Kim Yong-su. Yong-chun yang saat ini diberitahu oleh Misaeng bahwa kakaknya akan bertugas merebut benteng Mosan dari Baekje, dia pun lantas kaget khawatir akan keselamatan kakaknya. Yong-chun lalu menemui kakaknya seraya berkata akan sangat berbahaya jika berada di area tersebut. Saat malamnya, Cheonmyeong kemudian memohon kepada ibunya agar membujuk suaminya untuk tidak pergi berperang. Menurut Cheonmyeong, semua ini adalah siasat Misil demi untuk membahayakan nyawa Kim Yong-su. Di tempat lain, Seolwon memberikan sebuah informasi tentang tempat benteng Mosan kepada Kim Yong-su. Medan yang sangat sulit serta para tentara Baekje yang selalu siaga dengan senjata lengkapnya.
Mendengar hal tersebut, Yongchu khawatir dan bersikeras akan ikut dengan kakaknya. Namun kakaknya malah menyuruh adiknya tersebut melindungi Cheonmyeong saja. Cheonmyeong yang semakin khawatir, dia berencana hendak membawa kabur Kim Yong-su. Namun tiba-tiba Raja Jinpyong datang menceritakan awal mula kematian Raja Jinhung. Raja Jinpyong berkata bahwa kelak yang bisa mengalahkan misil adalah Cheonmyeong itu sendiri. Raja Jinpyong berpendapat seperti itu salah satunya karena Cheonmyeong adalah salah satu orang yang selamat dari ancaman misil. Ditambah lagi dulu waktu Cheonmyeong lahir, bintang utara yang awalnya berjumlah 7 kini menjadi 8. Raja Jinpyong percaya akan ramalan tersebut karena itu adalah petunjuk dari Muno yang kala itu Muno adalah memang orang yang paling alim di negara Silla. Semenjak itu Cheonmyeong lalu menandai sebuah nama untuk dijadikan sebuah petunjuk. Ya, nama itu adalah Muno. Karena keesokan hari Yongsu akan berperang, Cheonmyeong selaku istri yang waktu itu masih berumur 12 tahun sangat gelisah. Melihat sang istri gelisah, Kim Yong-su lalu menenangkannya. Suaminya tersebut akan berjanji bisa mengalahkan Baekje. Dan keesokan harinya hari itu pun tiba. Kim Yong-su pun berangkat dari Silla menuju benteng Mano yang dulunya milik Silla namun direbut oleh Baekje. Dan kini Kim Yong-su akan merebutnya kembali. Tampak Seolwon dan Misaeng menatap kepergian Kim Yong-su dengan senyuman dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Saat setibanya di lokasi, para pasukan Silla sudah dihujani panah oleh tentara Baekje. Mereka pun berperang dan satu persatu tentara mereka tumbang. Setelah sekian lama berperang, dengan kegigihan Kim Yong-su akhirnya Kim Yong-su berhasil mengalahkan tentara Baekje. Namun sayang sekali ketika kemenangannya tersebut, salah satu pasukannya sendiri bersembunyi dan memanah Kim Yong-su hingga tewas. Ya, hal itu karena bagian dari rencana misil. Salah satu tentara kemudian memberikan kabar bahwa tentara Silla telah menang. Saat ditanya oleh Cheonmyeong bagaimana dengan nasib Kim Yong-su, tentara tersebut beralasan bahwa Kim Yong-su berhasil mengalahkan tentara Baekje, namun sayang sekali beliau terpanah oleh sisa tentara Baekje yang kala itu masih hidup. Cheonmyeong yang mendengarnya pun menangis mengetahui kabar buruk tersebut. Begitu pula Dokman yang masih bersedih atas meninggalnya Iem. Dokman dan Cheonmyeong kala itu sebagai kakak adik sama-sama mengalami kesedihan. Walaupun sedang berjauhan, mereka berperilaku sama dalam menyikapi kesedihan tersebut. Saat pemakaman suaminya, Cheonmyeong dihampiri oleh misil. Misil lalu berbisik seraya menyuruh Cheonmyeong agar berhenti melakukan usahanya untuk melawannya. Misil mengungkapkan bahwa kematian Kim Yong-su adalah sebuah pemberian untuk Cheonmyeong dari misil. Mengetahui hal tersebut, Cheonmyeong pun lantas kaget. Oleh karenanya mengetahui rencana jahat misil selama ini yang membahayakan orang-orang terdekatnya, Cheonmyeong lalu izin kepada ayahnya untuk pergi ke sebuah kuil dan akan menjadi biksuni saja. Awalnya ayahnya melarangnya, namun sang putri yang sudah mantap mau tidak mau sang ayah harus mengizinkannya. Cheonmyeong lalu berangkat dan bertemu dengan Yongchun. Yongchun ingin mengawal sang putri, namun sang putri memberi tugas yang lain untuk Yongchun. Cheonmyeong menyuruh Yongchun agar mencari keberadaan Muno. Menurutnya, Muno adalah jawaban dari teka-teki tentang misil. Cheonmyeong juga mengungkapkan dia sengaja mengasingkan diri demi keselamatan bayinya. Ya, Cheonmyeong ternyata sedang mengandung. Cheonmyeong menyuruh Yongchun agar menyembunyikan kerahasiaan tentang kehamilannya agar misil tak berbuat jahat lagi kepada orang terdekatnya. Hal yang sama juga dialami oleh Dokman. Dokman juga memutuskan akan pergi ke Gerim. Gerim adalah sebuah wilayah yang terletak di sekitar Silla. Kartan kala itu khawatir dengan kepergian Dokman seorang diri. Kartan pun lalu mendandani Dokman agar terlihat seperti laki-laki agar di dalam perjalanan tidak ada yang mengganggunya.
Dan 1 tahun pun berlalu. Kita akan diperlihatkan di mana Jeonmyeong sudah melahirkan bayinya. Kala itu Yongchun terharu atas kelahiran bayi tersebut. Menurutnya bayi tersebut adalah satu-satunya sisa dari darah daging kakaknya. Jeonmyeong lalu menghampiri Yongchun. Jeonmyeong memberi nama bayinya tersebut dengan nama Chunchu. Dalam sejarah Silla, Chunchu akan menjadi Raja Muyul ke-29 dalam dinasti Silla. Jeonmyeong menanyakan kepada Yongchu adakah perkembangan tentang keberadaan Muno. Yongchun mengungkapkan bahwa Muno kini berada di Kuil Yorae dekat provinsi Mano. Sebuah daerah berbahaya karena itu adalah perbatasan Silla dengan Baekje. Di tempat lain, Selwon lalu menyiksa prajurit yang mengikuti Yongchun. Tentu saja Selwon ingin tahu apa yang sedang dicari oleh Yongchu. Karena pengawal tersebut disiksa, akhirnya pengawal tersebut pun terpaksa mengaku bahwa Jeonmyeong dan Yongchu hendak mencari keberadaan Muno. Berita tersebut pun lalu diketahui oleh Misil dan tentu saja membuat Misil khawatir. Misil kali ini berencana akan membunuh Muno demi memutus petunjuk tersebut. Di sisi lain, Jeonmyeong hendak pergi dengan beberapa pasukan untuk mendatangi tempat di mana Muno berada. Jeonmyeong lalu menitipkan bayinya kepada dayang-dayang pribadinya. Di tempat lain terlihat Dokman sedang naik perahu dan kini ia sudah sampai di Gerim. Tentu saja Dokman sangat senang mengetahui tempat kelahirannya tersebut. Mula-mula dia berada di wilayah Benteng Mano, sebuah wilayah di mana sang putri Jeonmyeong akan mencari Muno. Pertama-tama dia mencari Muno ke beberapa orang. Tak ada yang mengetahui karena Muno telah menghilang sejak beberapa tahun ini. Bahkan ada juga yang bilang bahwa sekarang Muno sedang bertapa di sebuah gunung. Hingga suatu ketika, usaha Dokman mencari Muno dimanfaatkan oleh sebuah penipu yang menyamar sebagai biksu. Waktu itu sebenarnya biksu tersebut tengah mencuri emas dari huarang remaja. Biksu tersebut kemudian dihampiri oleh para huarang remaja. Dokman yang merasa biksu tersebut tak bersalah lantas memarahi Kim Yosin selaku pemimpin huarang remaja. Pembahasan tentang Kim Yosin dibahas nanti aja ya guys. Lanjut. Bahkan Dokman dengan berani memarahi huarang karena tak meminta maaf kepada biksu setelah menuduhnya. Saat Dokman tengah berdebat dengan Kim Yosin selaku pemimpin huarang remaja, biksu tersebut kemudian secara diam-diam menyembunyikan barang bukti emas yang telah ia curi ke saku Dokman. Alhasil setelah digeledah biksu itu tak terbukti bersalah. Hal tersebut makin membuat si Dokman percaya akan kebaikan biksu tersebut. Dokman kemudian meminta arah jalan di mana Muno berada. Seraya menuliskan sebuah surat yang tidak diketahui Dokman, biksu gadungan tersebut kemudian menyuruh Dokman agar berjalan menuju sebuah hutan dan masuk pada area yang ada tali berwarna merahnya. Setelah itu, Dokman diminta agar menyerahkan surat kepada orang yang bernama Solji. Dokman pun yang percaya dengan semangat lalu berangkat. Di tempat lain, Misil tengah merencanakan untuk membunuh Muno. Karena Muno adalah orang yang sakti, oleh karenanya Misil akan menyuruh huarang pilihannya. Misil lalu meminta izin kepada Raja Jinpyong. Sosok Raja Jinpyong sekarang ini, beliau seperti sangat banyak masalah sehingga akhir-akhir ini beliau sering mabuk. Misil meminta izin membawa huarangnya dengan alasan ingin mengatasi kericuan yang ada pada daerah Benteng Mano. Sang raja yang sudah kehilangan respek terhadap Misil pun lantas hanya mengiyakan saja dan menyuruh Misil agar melakukan apapun semaunya. Setelah itu, Misil yang kala itu sedang diseka oleh Selwon kekasihnya, Misil lalu akan menyuruh bojong anaknya dalam memimpin huarang kali ini. Misil beralasan setiap kali Misil melihat bojong dia seperti melihat dirinya sendiri. Selwon lalu menemui bojong anaknya guna memimpin huarang untuk penyerangan. Awalnya bojong sangat keberatan lantaran Misil selalu menempatkan dirinya dalam bahaya. Berbeda dengan Hajong dan para pejabat lain, mereka selalu mendapat penghargaan dari Misil, tambah bojong. Walaupun begitu, sang ayah mengaku bahwa seluruh hidupnya dilakukan untuk mematuhi perintah Misil. Saat ditanya oleh bojong siapa sasarannya, sang ayah lalu bilang Muno lah yang akan dibunuh. Tentu saja Muno yang terkenal dengan kesaktiannya, lantas bojong pun mendengar namanya saja sudah ragu-ragu. Setelah itu, Misil sudah memutuskan bahwa yang memimpin sebagai komandan untuk menyerang wilayah Benteng Mano adalah Hajong.
Sedangkan misi tersembunyi misi lainnya adalah pocong sebagai alat untuk membunuh Muno. Ternyata Hajong hanya dibuat alasan misil untuk menyerang wilayah yang saat itu sedang tidak tertib agar raja tak mencurigainya. Di sisi lain, sang putri sedang berada di benteng Mano. Saat beliau tengah naik perahu untuk menuju pegunungan, tiba-tiba Dokman pun melompat ke perahu tuan putri tersebut. Dokman yang kenyataannya adalah adiknya Putri Chonmyong terus memaksa para pasukan dan tuan putri agar memberikan tumpangan. Perjalanan mereka terhambat karena Dokman hingga ada sebuah warga desa yang menyerang tiba-tiba. Serangan tersebut terus berlanjut hingga seluruh pasukan tewas dan kini tinggal Chonmyong dan Dokman saja. Chonmyong mengikuti Dokman berlari ke tengah hutan. Hingga di situ Dokman menemukan tali pembatas berwarna merah seperti apa yang diberitahu oleh biksu. Dokman kemudian masuk dan diikuti oleh Chonmyong yang sudah kelelahan. Di sisi lain, Hajong sudah bersiap sebagai komandan untuk pemberangkatan dalam penyerangan di wilayah benteng Mano. Sementara ada juga Bojong dengan misi tersembunyinya memberitahu pasukannya bahwa misi mereka kali ini adalah untuk membunuh Muno. Para pasukan yang mendengarnya pun lantas menjadi khawatir. Di sisi lain, Yongchu diberitahukan pasukannya bahwa Hwarang sedang melakukan penyerangan di area benteng Mano. Yongchu yang merasa khawatir dengan keselamatan Tuan Putri pun lantas menyuruh pasukannya agar segera bertindak. Sementara Chonmyong yang terus mengikuti Dokman pun menyuruh Chonmyong agar segera pergi. Namun di situ Chonmyong malah menyuruh Dokman agar menaati setiap perintahnya. Tak lama kemudian ada ular yang sedang melilit kaki Chonmyong. Chonmyong dengan nada tinggi menyuruh Dokman agar membuang ular tersebut. Namun Dokman kemudian menyuruh Chonmyong agar berkata lebih sopan jika ingin meminta bantuan. Akhirnya Chonmyong untuk pertama kalinya pun memohon kepada seorang anak demi untuk menolongnya dari ular tersebut. Saat Dokman dan Chonmyong bertengkar, Chonmyong lalu menangis dan pergi dari Dokman. Dokman yang kala itu merasa Chonmyong dalam bahaya, dia pun lantas menolongnya. Namun kenyataannya ini yang terjadi. Ya, Chonmyong dan Dokman pun ditangkap oleh sekelompok penguasa di daerah tersebut. Tak diduga, ternyata ketua RT dari sekelompok desa tersebut bernama Solji. Dokman senang karena bertemu Solji sesuai dengan anjuran biksu tersebut. Dokman lalu memberikan surat dari biksu tersebut kepada Solji. Saat dibaca oleh Pak RT, ternyata itu hanyalah permohonan maaf biksu gadungan tersebut lantaran telah menipu warga. Lantas menipu apakah biksu tersebut? Ceritanya dulu di kawasan tersebut selama beberapa tahun tak kunjung turun hujan. Kemudian datanglah biksu tersebut yang mengaku akan memanggil hujan. Namun setelah diberikan harta, biksu tersebut malah lari menghilang. Para warga yang mengetahuinya pun marah sehingga Dokman dan Chonmyong pun dikurung di gudang. Saat malamnya, Dokman berteriak bahwa ia juga telah ditipu sama seperti warga desa. Warga desa yang mendengarnya pun lalu bilang jika Dokman ingin dibebaskan maka panggillah hujan. Sedikit spoiler, desa tersebut yang nantinya akan diserang oleh Hajong dan kawan-kawan ya guys. Sebab di kawasan tersebut tengah kacau lantaran hujan yang tak kunjung datang. Alhasil para warga desa pun merampok untuk menyambung hidupnya. Di dalam tahanan, Chonmyong dan Dokman bertengkar satu sama lain. Mereka berbeda pendapat dalam menyikapi sebuah masalah yang mereka alami. Jika Chonmyong ingin diam saja maka berbeda dengan Dokman. Menurutnya bagaimana kita bisa bebas kalau tidak berusaha. Keesokan harinya, seperti biasa Dokman membuat kegaduhan. Dokman mengaku kepada warga bisa memanggil hujan. Hal itu karena Dokman meyakinkan kalau dirinya berasal dari sebuah gurun pasir dan bisa menyambung hidup dengan baik. Pak RT setengah percaya lalu akan memberi waktu Dokman 3 hari untuk membuktikannya. Jika Dokman gagal, maka Dokman dan Chonmyong akan dibunuh. Saat Dokman di tahanan, Chonmyong kembali menyalahkan atas tindakan Dokman yang hanya akan mempersulit keadaan. Namun Dokman beralasan setidaknya kini mereka mempunyai waktu 3 hari. Dan pada waktu 3 hari tersebut Dokman berharap ada keajaiban datang.
Dokman lalu berdoa di depan altar dengan dilihat para warga yang tak mempercayainya. Pagi, siang, kemudian malam Dokman berdoa tanpa henti. Bahkan ada sebagian warga yang ikut berdoa pada waktu itu. Hingga suatu ketika Dokman lemas dan Cheonmyeong menyuruhnya agar menyerah saja. Namun Dokman dengan penuh kegigihan lanjut memohon. Kali ini dia berdoa kepada sang ibu agar membantunya untuk yang terakhir kali ini saja. Keesokan harinya merasa hujan tak kunjung datang, Dokman terus berusaha agar mendapatkan air. Kali ini dia mencoba menggali tanah dengan penuh kelelahan. Melihat hal tersebut, Pak RT menyuruh Dokman berhenti karena hal itu sia-sia. Dokman kemudian memarahi Pak RT seraya mengacungkan cangkul yang waktu itu ia pegang. Dokman berkata bahwa dia telah kehilangan ibunya dan menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bertemu Muno. Bagaimana mungkin Pak RT dengan mudahnya membunuh sedangkan beliau tak mengetahui perjuangan yang selama ini Dokman rasakan. Menurutnya, Dokman lebih baik bunuh diri daripada harus berakhir tragis seperti ini. Sang putri yang mendengarkan perkataan Dokman bahwa ia juga ingin mencari Muno pun lantas kaget. Dokman lalu menangis di hadapan warga. Melihat semangat Dokman, Pak RT pun berpikir bagaimana mungkin anak ini bisa sangat bersemangat padahal sudah diancam akan dibunuh dalam waktu singkat. Pak RT mengungkapkan bahwa warganya sendiri tak memiliki semangat hidup sepertinya. Pak RT yang iba kemudian melepaskan Dokman begitu saja. Namun Cheonmyeong tetap ditahan, hal itu karena Cheonmyeong tak berusaha melakukan apa-apa. Cheonmyeong lalu memohon kepada Dokman agar mengajaknya pergi dengan imbalan akan memberitahu di mana Muno berada. Namun Dokman merasa bahwa Cheonmyeong hanya membohonginya. Dokman pun kemudian pergi. Saat Cheonmyeong hendak dieksekusi, tiba-tiba hujan pun datang. Para warga senang bukan main dan menyuruh Cheonmyeong agar pergi karena Dokman telah berhasil menurunkan hujan. Tak lama Hajong dan pasukannya datang menyerang desa tersebut. Hajong memanah semua warga yang kala itu baru saja memiliki kabar gembira. Sampai suatu ketika Cheonmyeong hampir terpanah. Dokman yang sebelumnya melihat pasukan dan merasa desa tersebut dalam bahaya, Dokman pun lalu berinisiatif untuk menyelamatkan Cheonmyeong. Saat hujan, Dokman dan Cheonmyeong berlari menghindari serangan pasukan tersebut. Mereka dikejar pasukan hingga mereka terjatuh ke sebuah jurang. Cheonmyeong berteriak mencari Dokman. Ternyata Dokman tengah tergantung dan hanya bergantung pada sebuah rumput agar dirinya tak terjatuh. Dokman kemudian menyuruh Cheonmyeong untuk mencari tali di barang bawaannya. Cheonmyeong mengambil tali tersebut kemudian berusaha menarik Dokman dari atas tebing. Namun Cheonmyeong tergelincir sedikit dan hal itu menyebabkan tanah yang dibuat pijakan Cheonmyeong akan segera longsor. Cheonmyeong dengan tangan yang berdarah tetap berusaha menyelamatkan Dokman. Dan jilid 3 pun bersambung.